Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai etika keperawatan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabila Anjani. Nama saya Risa Laktiana. Nama saya Renaldi. Nama saya Muhammad Febriansani. Nama saya Dwi Melani. Dan ada satu teman kita yaitu Lulu. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika. Jadi, etika itu berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan. Etika merupakan ilmu yang mempelajari kebiasaan manusia dalam bertindak dan berhubungan dengan sesama, serta menerapkan norma dan juga standar perilaku yang seharusnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik keperawatan di Indonesia. Kode etik adalah seperangkat norma, nilai, dan aturan tertulis yang menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan tugas profesional. Kode ini berfungsi sebagai kerangka dalam pengambilan keputusan yang etis, mencegah pelanggaran, serta melindungi klien dan profesi dari tindakan yang tidak profesional. Baik, di sini kami akan mewawancarai seorang mahasiswa keperawatan. Sebelum itu, eh, aku ingin perkenalkan diri. Nama aku Renaldi, dan ini teman-teman aku dari Universitas Nasional, jurusan Ilmu Komunikasi dan mata kuliah Etika Kepribadian. Dan di sini kita udah kedatangan seorang mahasiswa keperawatan. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, selamat sore. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Cika Aprilia. Aku mahasiswa keperawatan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Baik, mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya. Jadi, kami nih pengen nanya, eh, nilai-nilai etika apa aja sih yang menurut kakak ini wajib banget dimiliki oleh seorang perawat? Oke, kalau berbicara tentang etika keperawatan, banyak etika keperawatan yang harus kita ketahui sebagai perawat. Tapi aku jelasin beberapa aja ya. Ada 8 etika keperawatan yang harus banget nih kita seorang perawat harus tahu. Yang pertama itu ada otonomi, di mana otonomi ini tuh kita tuh harus menghormati hak hak pasien untuk menentukan pilihan keperawatannya sendiri. Yang kedua adalah berbuat baik, di mana sebagai perawat kita harus memberikan manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya bagi pasien. Yang ketiga itu adalah keadilan. Kita sebagai perawat ini harus memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan latar belakang dari pasien tersebut. Yang keempat adalah tidak merugikan, menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Yang kelima yaitu kita kejujuran, di mana kita sebagai perawat nih harus menyampaikan informasi yang benar dan jujur kepada pasien soal kesehatan medisnya. Lalu yang keenam adalah kesetiaan, yaitu menempati janji dan komitmen dalam pelayanan keperawatan. Yang ketujuh adalah kerahasiaan, di mana kita sebagai perawat menjaga rahasia informasi medis pasien. Lalu yang ke-8 adalah akuntabilitas, di mana kita sebagai perawat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pasien tersebut. Jadi kalau misalkan disimpulkan nih, jadi perawat ini harus memberikan pelayanan yang profesional, adil, jujur, dan penuh tanggung jawab dengan menghormati hak pasien, mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, menjaga kerahasiaan, serta berkomitmen untuk selalu bertindak demi kebaikan pasien. Tuh. Oke, mungkin kami next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Jadi kami di sini mau bertanya perihal Kakak ini sebelumnya pernah belajar tentang kode etik perawat Indonesia atau belum? Dan kalau misalnya memang sudah, bisa nggak Kakak sebutin satu kode etik perawat Indonesia yang paling Kakak ingat atau yang paling kayak oh ini emang harus diterapin banget etikanya di dunia keperawatan. Oke, yang paling aku ingat nih tentang mengetahui tentang kode etik keperawatan Indonesia yang ditetapkan oleh PPNI, yaitu adalah perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan senantiasa memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan serta menghormati pasien.
Artinya, perawat di sini wajib memberikan asuhan terbaik sesuai standar profesi sambil tetap menghargai hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas, menjaga privasi mereka, serta memberikan kesempatan bagi pasien untuk mengambil keputusan terkait kesehatannya. Di sini tuh misalnya contohnya nih, sebelum kita melakukan pemasangan infus, perawat tuh harus menjelaskan tujuan, prosedur, manfaat, dan kemungkinan efek samping. Lalu meminta persetujuan pasien juga. Pasien siap gak untuk mendapatkan tindakan keperawatan ini. Terus kita juga menunjukkan di mana tuh dalam hal ini kita tuh dapat meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi dan membuat keputusan yang diambil oleh pasien. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak, kayak contoh pelanggaran etika di dalam keperawatan tuh kayak apa aja? Mungkin kakaknya juga dari pengalaman pribadi pernah nggak mengalami pelanggaran itu? Banyak banget yang menurut aku dari kampus misalkan kayak gini, terus nanti di rumah sakit tuh kayak gini kan. Terus dalam masing-masing rumah sakit juga punya standar profesional yang beda-beda ya. Jadi kalau misalkan aku habis dinas di rumah sakit ini, terus aku ke rumah sakit ini tuh aku ngeliat kayak, kok ini kayak gini ya, kok ini kayak gini ya. Itu kan ada perbedaannya. Menurut aku tuh kayak, ini kayaknya bukan kayak gini deh gitu. Tapi ada beberapa contoh pelanggaran etika yang ada di rumah sakit tuh misalkan membocorkan rahasia medis tanpa izin pasien, menceritakan diagnosa pasien kanker kepada orang lain yang bukan keluarganya, terus memberikan tindakan medis di luar kewenangan dan pengawasan dokter. Dimana kita sebagai perawat tuh harus bukan masalah gimana ya, ada gap antara dokter dan perawat itu enggak sama sekali. Tapi kita tuh harus ada anjuran dari dokter juga. Contohnya itu dalam melakukan penjahitan luka dalam, itu harus dalam instruksi dokter. Kita perawat yang melaksanakan, tapi kita harus dalam instruksi dokter. Terus yang selanjutnya adalah memasukkan catatan medis atau data asuhan keperawatan. Misalnya nih menulis yang sudah diberikan obat, padahal belum diberikan obatnya. Terus yang pelanggaran yang terakhir itu adalah tidak memberikan pelayanan secara aman. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus dan lancar terus buat studinya ke depan. Terima kasih Kak. Nah, dalam wawancara tersebut yang dapat disimpulkan adalah bahwa nilai-nilai etika merupakan hal wajib yang diterapkan bagi profesi perawat, di mana Kak Cika, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, menjelaskan bahwa terdapat nilai etika utama yang harus dimiliki seorang perawat, yaitu ada otonomi, menghormati hak pasien. Yang kedua itu berbuat baik, selalu mengutamakan kebaikan bagi pasien. Yang ketiga itulah keadilan, memberikan pelayanan secara adil tanpa memandang latar belakang. Yang keempat, tidak merugikan, menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Yang kelima, kejujuran, menyampaikan informasi secara transparan. Yang keenam itu kesetiaan, memegang komitmen dalam memberikan pelayanan. Lalu yang ketujuh, kerahasiaan, menjaga informasi medis pasien. Yang kedelapan itu adalah akuntabilitas, di mana bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan selama pelayanan keperawatan, di mana Kak Cika juga menyoroti pentingnya kode etik dari PPNI yang mengharuskan perawat menjaga mutu layanan sekaligus menghormati hak-hak pasien seperti memberikan penjelasan sebelum tindakan. Nah, Kak Cika juga di sini memberikan contoh-contoh pelanggaran etika yang masih sering terjadi. Ada 4, yaitu membocorkan rahasia medis pasien, memberikan tindakan di luar kewenangan perawat, yang ketiga memasukkan catatan medis, yang keempat memberikan pelayanan yang tidak aman bagi pasien. Nah, di sini juga ia menekankan bahwa standar etika di setiap rumah sakit itu berbeda-beda, namun prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang perawat adalah profesionalisme, keselamatan pasien, dan penghargaan terhadap setiap hak-hak pasien. Itu adalah kesimpulan dari etika keperawatan yang telah diwawancarai oleh kelompok kami.